Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Hari ini tanggal 14 Mei kita update dulu dari pergerakan. Yang pertama adalah indeks dolar ya. Kita bahasin untuk indeks dolar ini. Kemarin harga itu tidak mampu menembus level area support sebagai psikopress level juga yang berada di 105.00. Pergerakan saat ini tuh balik lagi masuk ke zona yang di blok abu-abu, zona potensial terjadinya koreksi sideways dari segi time frame kecil ya. Tetapi karena ini polanya juga sudah terbentuk ya, perhatikan level area pivot weekly 105.300. Di sini kan juga ada level area zona yang di blok hijau tentunya ya. Jadi ini mesti diantisipasi juga. Mungkin kalau untuk indeks dolar ini nanti mampu bergerak ke atas, di atasnya zona yang di blok abu-abu. Kalaupun nanti mantul ataupun koreksi ke bawah ya, ini mungkin ada potensial menjadi support kuat. Tapi nanti untuk saat ini fungsinya masih tetap resisten. Kemudian hari ini fokusnya adalah 105.600 lebih dahulu ya. Mengingat nanti malam kan juga ada data penting juga. Cuman sih nggak terlalu penting juga kalau kalau dibilang ya. Yang berkaitan dengan inflasi itu akan rilis di besok. Jadi fokusnya nanti itu kalau menurut saya pribadi perhatikan ketika pernyataan dari Powell itu nanti isinya apa, itu yang akan nge-trigger akankah indeks dolar ini lanjut menguat atau justru melemah menuju support kedua weekly yang berada di 104.57. Tetapi kalau dari segi teknikal, mungkin hari ini tidak jauh-jauh dari level area 105.00, 105.30 dan 105.600 ya. Tapi kalau menurut saya ini masih ada potensial up untuk indeks dolar. Selanjutnya adalah gold. Dari segi time frame satu ya, gold di video yang kemarin sudah dibahasin ya, hati-hati level area pivot weekly itu kan berada di 2335 atau zona yang di blok orange. Perhatikan ya, ini kalau saya zoom ya, kurang lebih pas di level area 2335. Harga ini baik dari segi time frame H1, H4, daily ini belum mampu tutup di bawahnya level area tersebut dan harga ini ke reject. Pergerakan untuk saat ini itu mendekati level area drop stop atau mungkin ini bisa dikategorikan sebagai zona supply terdekat saat ini. Levelnya itu berada di antara 2350 sampai dengan 2346 ya kurang lebih. Kalau misalkan zona supply ini nanti gagal menahan pergerakan ketika keangkat ke atas, dari segi time frame kecil ini mungkin akan masuk ke level area zona yang di blok biru ini antara 2358 sampai dengan 2364 sebagai resisten pertama weekly. Tetapi kalau misalkan harga ini nanti keangkat ke atas untuk indeks untuk gold ya, kemudian harga turun balik, tetap kuncinya adalah pantau di level area 2335 itu yang pertama. Yang kedua adalah sebagai batasan zona demand terbawah itu berada di 2329. Kalau misalkan ini nanti break ataupun jebol ke bawah ya, yang saya khawatirkan karena ini kan juga mepet dengan batasan level area untuk sideways-nya berada di 2324 ya. Yang saya khawatirkan ketika ini nanti break, ini nanti nggak langsung harga ini drop ke bawah, tapi masih tetap ada bermain ataupun bermain-main ya. Sideways dulu, break, kemudian koreksi ke atas. Yang saya khawatirkan ini nanti langsung 2306. Ini juga mesti diantisipasi karena levelnya ini mepet. Cuman kalau zona blok abu-abu ini saya buang sebagai kuncinya. Kalau misalkan penurunan ya, ini saya kecilkan dulu untuk zona demandnya. Selama level area 2324 ini bertahan, ini masih ada potensial ini mungkin akan bermain-main di kisaran level area 2346 sampai dengan 2324. Tetapi kalau sampai 2324 ini dijebol ke bawah, yang saya khawatirkan meskipun ini nanti spike ke atas, tidak menutup kemungkinan kedepannya nanti untuk minggu ini dia akan ngejar 2326 terlebih dahulu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sebagai support 2 weekly yang berada di 2263. Ini yang mesti dikhawatirkan, apalagi kalau besok ini ternyata data yang berhubungan dengan inflasi itu nanti hasilnya adalah positif, ada kenaikan dari inflasinya dari Amerika ya. Ini yang saya khawatirkan, ini bisa aja langsung cepat drop ke bawah, itu yang mesti diantisipasi. Tetapi kalau misalkan besok malam ini nggak terjadi, masih ada potensial mungkin range area untuk minggu ini untuk gold ya antara 2306 sampai dengan 2378, ini batasan atasnya. Kemudian kalau misalkan ya skenario yang pertama adalah pernyataan Powell-nya kalau misalkan negatif yang akan dirilis nanti malam. Kemudian adalah kalau besok ini data inflasinya juga negatif atau ada penurunan dari segi data inflasi, hati-hati dengan level area 2407. Kalau kita zoom out dulu, kalau untuk day trade ya,
kemarin juga sudah saya sampaikan ya, ini terserah kemarin itu opsinya sih bebas masing-masing kalau mau buy dengan scalping. Kemarin sempat saya sampaikan targetnya jangan jauh-jauh di 2346 itu yang pertama, yang kedua adalah di kisaran 2352. Cuman untuk buy-nya saya terus terang nggak ngambil. Saya lebih prefer mending saya nungguin dulu reaksi yang berada. Yang pertama adalah hari ini kalau misalkan 2346 sampai dengan 2352 itu mampu menahan pergerakan, mungkin saya akan menunggu konfirmasi pembalikan arah untuk ancang-ancang masuk setup sell kembali. Tetapi kalau gagal menahan pergerakan, mungkin ketika zona supply ini jebol, mungkin saya akan menunggu koreksinya dari segi time frame kecil. Perhatikan level area kurang lebihnya di kisaran 2340 sampai dengan 2338 ya. Mungkin saya akan pantau di kisaran level area tersebut setelah zona supply ini jebol. Baru mungkin saya akan ancang-ancang cari setup buy dengan targetnya 2364. Keputusan untuk ambil setup buy ini mungkin ya saya akan pertimbangkan terlebih dahulu. Kemungkinan sih 40% saya akan ngambil, tetapi 60% tetap saya mempertahankan planning utama saya untuk ancang-ancang cari setup sell tentunya ya. Jadi kalau misalkan digambar untuk pergerakan hari ini ya, selama level area zona supply ini nanti bertahan tidak mampu jebol ke atas ya, hati-hati. Ketika terjadi konfirmasi pembalikan arah dan itu harganya berada di 2346, ini mungkin potensial cari setup sell. Ini tentunya sih kalau menurut saya pribadi ya, dengan risiko stop loss 85 sampai dengan 90 pip itu tentunya oke. Tetapi dari segi targetnya balik lagi di level area zona tengah atau sebagai pivotnya kurang lebih 100 pip. Kemudian TP2-nya jangan jauh-jauh di kisaran 2324 atau pembulatan 2325, ini mungkin oke, ruang gerak sekitar 200 pip. Tetapi skenario sell ini akan tercancel kalau misalkan zona sebagai supply ya yang di blok hijau ini nanti break. Mungkin kalau ada teman-teman yang mau cari ancang-ancang untuk cari setup buy tentunya ya, mending saran saya adalah ambil ketika terjadinya koreksi turun sedikit di bawah di kisaran level area 2342 sampai dengan 2328, ini mungkin oke. Tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah baru nanti masuk ke market dengan risiko stop loss itu kurang lebih sekitar 100 pip ya kurang lebihnya. Tapi dari segi targetnya itu 130-an pip yang berada di 2356, ini mungkin oke. Atau di kisaran garis bawah zona yang di blok biru ini mungkin risk rewardnya sih tentunya sih nggak masalah. Tapi kalau mau nargetin 2364 tentunya sih nanti kita lihat dulu proyeksinya mampu atau tidak. Intinya itu aja ya untuk gold hari ini. Jadi kuncinya adalah perhatikan level area yang pertama 2364, 2346, 2335 karena ini sudah ada rejeksi dan ini sudah diantisipasi di video yang sebelumnya. Bawah 2324, 2306. Selanjutnya adalah untuk GBP USD. Pergerakan GBP USD kemarin juga sudah diupdate ya. Kalau mau memanfaatkan trade breakoutnya yang berada di zona yang di blok abu-abu ini, kalau misalkan break ke atas ini mungkin kalau mau buy dulu sih nggak masalah. Tapi dari segi targetnya jangan jauh-jauh di kisaran resisten pertama weekly yang berada di 1.2569 ya. Karena ini kan juga nempel ya di level harga tersebut. Jadi saya anggap untuk kalaupun ada teman-teman yang entry posisi buy harusnya ini sudah keluar. Kemudian yang mesti diantisipasi untuk hari ini adalah levelnya masih tetap sebagai zona supply atau zona yang di blok biru ini dengan batasan atas itu sebenarnya physical price levelnya ada di 1.2600, ini sebagai physical price level atau sebagai high di minggu lalu. Selama level area tersebut ini bertahan, ini masih ada potensial untuk GBP USD ini akan kedorong ke bawah lagi menguji level area yang pertama adalah 25200 sampai dengan 2500 itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalkan sampai kehilangan level area tersebut, mungkin akan menuju atau menguji zona support pertama weekly yang berada di 2470. Kalau untuk GBP USD ini sebenarnya sih kalau menurut saya ya, ini hati-hati karena ini juga bisa terjadi potensial flag di time frame 1. Kalau misalkan ini valid, bisa aja ini nanti untuk GBP USD ya kedorong ke atas. Kemudian ada rejeksi kurang lebih di kisaran 1.2600 baru terjadi konfirmasi pembalikan arah. Tutup di bawahnya 1.25700 pembulatan ya atau sebagai resisten saat ini. Baru ini mungkin akan kedorong ke bawah. Ini kalau misalkan potensial terjadinya flag ini valid. Tetapi kalau nggak valid, ini mungkin level area tertinggi untuk hari ini adalah mungkin di kisaran 1.25700-an kurang lebih di kisaran level area tersebut. Kesimpulannya untuk GBP USD saya lebih memilih untuk cari ancang-ancang untuk setup sell, tetapi saya mesti liatin dulu dua skenario yang mesti diantisipasi ya. Saya lebih prefer ini nanti kalau misalkan harga ini mampu kedorong ke atas masuk ke level area zona yang di blok biru ini, mungkin saya akan tunggu konfirmasi pembalikan arah, harga mampu keluar balik turun di bawahnya 1.25700-an baru mungkin saya akan open posisi sell dengan resiko stop loss antara 40 sampai dengan 45 pip. Itu untuk resiko stop lossnya. Tetapi dari segi targetnya
TP1 1.25200, ruang gerak sekitar 50-an pip. TP2 itu 1.24700, ruang gerak sekitar 100-an pip ya, kurang lebih pembulatan. Tetapi kalau harga ini tidak mampu bergerak di atas, sedikit ke atas ya, maksudnya adalah mungkin saya akan menunggu, perhatikan aja di sini kan juga ada spike ke bawah ya. Saya mesti pastikan terlebih dahulu harga ini menguji level area support minor yang berada di 1.2548, baru nanti akan saya pantau di sini. Kalau misalkan ini nanti mampu break, mungkin saya akan memanfaatkan dari segi time frame kecilnya. Ketika ada konfirmasi yang valid, mungkin saya akan entry posisi untuk ancang-ancang cari setup sell tentunya ya. Kalau misalkan harga ini mungkin ini break dulu, koreksi ke atas, baru nanti penurunannya mungkin saya akan taruh sell stop kurang lebih di sini. Kalau saya gambar ya, dengan risiko stop loss itu sedikit di atasnya resisten, kurang lebih sekitar 30-an pip. Ini tentunya sih nggak masalah, oke. Tetapi dari segi TP1 nya 1.2500 sebagai risiko price level 45 pip, targetnya TP2 adalah 75 pip, ini mungkin oke. Tetapi skenario untuk GBP USD ini masih off dulu, wait and see. Euro USD, pergerakan untuk Euro USD ini statusnya sama ya kemarin. Harga ini mampu bergerak di atasnya resisten pertama weekly, tetapi harga ini belum mampu bergerak lanjut di atasnya R2 weekly yang berada di 1.0813. Sebenarnya ya, ini kalau mau dijadikan ancang-ancang cari setup sell, saran saya adalah mending wait and see dulu. Tungguin aja, kalau misalkan ya ketika hari ini harga ini mampu turun dan harga ini terkonfirmasi mampu tutup di bawahnya 1.07800 pembulatan ya. Kalau misalkan sudah terkonfirmasi, tentunya nanti kita lihatin dulu dari segi time frame 4-nya. Kalau sudah terjadi penutupan di bawahnya level area tersebut, karena perhatikan di kiri di sini kan juga ada rally, base rally atau zona demand untuk saat ini. Ketika zona demand ini jebol, baru nanti dari segi time frame kecil kita pantau dulu koreksinya. Selama batasan koreksinya itu tidak mampu bergerak di atasnya 1.0790, baru nanti cari konfirmasi pembalikan arah, masuk entry setup sell dengan targetnya TP1 1.07490 itu sebagai TP1, TP2 itu kurang lebih antara 1.0735, ini untuk Euro USD. Tetapi kalau mau masuk market sekarang untuk cari ancang-ancang setup sell, tentunya saya tidak merekomendasikan. Tetapi selama itu berani meresikokan stop loss di atasnya resisten kedua weekly, ruang gerak sekitar antara 32 sampai dengan 35 pip, tentunya sih nggak masalah. Tetapi kalau tidak berani meresikokan stop loss di atasnya resisten 2 weekly, saran saya adalah jangan diambil terlebih dahulu. Ini khusus untuk teman-teman yang mungkin ya yang sudah ada entry posisi sell, saran saya adalah stop loss tetap berada di atasnya resisten 2 weekly. Kemudian dari segi targetnya, ini mungkin TP1 bisa taruh di support pertama, TP2 nya bisa di support kedua weekly yang berada di 1.0700-an. Ini ruang gerak sekitar 80-an pip, ini tentunya sih oke. Selanjutnya adalah untuk AUD USD. Pergerakan untuk AUD USD, ketika harga keangkat ke atas, keluar daripada zona yang diblok abu-abu, harga bergerak ke atas ini tepat sekali ke reject ataupun tertolak ya, ketika saya tarik Fibo Custom kemarin yang berada di 0.6629, harga ini langsung ke reject ke bawah. Untuk saat ini harga ini masih tetap bermain-main atau menguji sekali lagi di level area sebagai zona tengah atau pivot weekly yang berada di 0.6600. Kuncinya adalah ada dua level area yang mesti diantisipasi. Yang pertama adalah perhatikan aja ketika pertama turun menuju ataupun mendekati pivot weekly, harga ini kan ketolak dan lanjut ke atas. Kurang lebih kalau saya gambar ya, pergerakan dari atas. Di sini kan turun. Kemudian harga tidak mampu bergerak di bawahnya pivot weekly dan harga ini kan ketolak. Ketika keangkat ke atas, ini tepat di kisaran level area sebagai zona konfirmasinya atau zona yang diblok abu-abu ini ya. 0.6611 ini kan tepat sekali reject dan harga ini mampu turun ke bawah kembali. Sekali lagi masih menguji level area pivot weekly. Karena di sini juga berdekatan dengan zona demand, kurang lebih sebagai batasan terbawah untuk zona demand-nya itu adalah 0.6593. Kuncinya adalah kalau misalkan untuk hari ini zona demand ini mampu break, mungkin ini dari segi time frame kecil akan terkoreksi terlebih dahulu menuju di kisaran antara 0.6600 sampai dengan 0.6611. Selama level area batasan atas 0.6611 ini bertahan, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah, baru ancang-ancang masuk ke market untuk cari setup sell. Ini tentunya sih nggak masalah, tetapi dari targetnya ini sementara masih ada satu dulu, 0.6572 ini sebagai target kalau misalkan zona demand ini break. Tetapi skenario sell ini mungkin akan tercancel kalau misalkan penurunan untuk hari ini demand ini bertahan, secara otomatis skenario untuk cari setup sell akan tercancel. USD CAD, pergerakan untuk USD CAD ini
nggak banyak update, masih sesuai dengan planning di video yang sebelumnya. Kuncinya mungkin yang mesti diantisipasi ya. Perhatikan aja 1.3650, pivot weekly 1.3696, resisten pertama 1.3740. Selama pergerakan harga itu tidak mampu bergerak di bawahnya 1.3652, masih ada potensial mungkin untuk USD CAD ini bergerak ke angkat ke atas. Jadi ini untuk USD CAD nggak banyak update. Selengkapnya bisa dicek di video yang sebelumnya. Kemudian Swiss. Pergerakan untuk USD Swiss, harga ini sudah mampu bergerak ataupun keluar dari zona yang di blok abu-abu. Ini saya hapus dulu. Zona blok abu-abu ini sudah saya hapus, tetapi ini saya persempit untuk areanya. Ketika harga ini mampu keluar dari zona yang di blok abu-abu, perhatikan aja. Di sini ini kan juga ada rally, bis rally atau zona demand terdekat saat ini, dan ini sudah dites satu kali. Pergerakan untuk hari ini masih ketahan di resisten pertama weekly yang berada di 0.9088. Hati-hati. Karena pivot monthly itu berada di 0.9067, ini ada dua level area menumpuk. Mungkin USD Swiss ini ya, kalau misalkan ini nanti ketolak di level area zona yang di blok biru ini, yang saya khawatirkan ini nanti kedorong ke bawah dulu, koreksi, baru nanti ada konfirmasi ke pembalikan arah. Selama pergerakan kedorong ke bawah itu, batas toleransinya itu tidak mampu bergerak di bawahnya pivot weekly yang berada di 0.9067. Kalau misalkan terjadi konfirmasi pembalikan arah dan keluar daripada zona yang di blok orange ini atau sebagai zona demand, masih ada potensial ini mungkin pivot weekly-nya, pivot monthly-nya ini akan kejebol dan menuju pergerakan resisten pertama, resisten kedua weekly kurang lebih di 0.9120 pembulatannya. Jadi skenario-nya adalah, kalau menurut saya pribadi ini saya lebih memilih wait and see terlebih dahulu. Mungkin saya akan cari ancang-ancang setup buy ketika terjadinya koreksi ke bawah. Selama batasan koreksinya itu tidak mampu bergerak di bawahnya pivot weekly yang berada di 0.9067, ini mungkin saya akan menunggu terjadinya konfirmasi pembalikan arah, baru masuk ke market dengan targetnya itu ruang gerak sekitar 43 sampai dengan 45 pip ke atas. Tapi dari segi stop lossnya hanya ada 20 pip, ini mungkin 1:2 untuk targetnya sih, tentunya sih ini oke. Terakhir adalah USD Yen. Pergerakan untuk USD Yen, harga ini sudah keluar dari channelnya atau zona yang di blok biru ini ya, dan harga ini pelan-pelan ngerambat ke atas. Di video minggu lalu itu sudah saya sampaikan, kalau ada teman-teman yang masih hold posisi menargetkan yang berada di 157 ya, yang ada entrian di minggu lalu kurang lebih di kisaran 153.200, pikirin baik-baik. Karena pergerakan saat ini itu sudah melebihi 300 pip, itu yang pertama. Yang kedua adalah, kalau masih tetap hold posisi, saran saya adalah stop loss itu majukan setidaknya sedikit di bawahnya 155.400, kurang lebih di sini ya, 155.200 mungkin sedikit di bawahnya, majukan di sini, keluar sebagian posisi sih tentunya nggak masalah. Tetapi nanti dari sekitar 51 hati-hati, perhatikan di kiri. Di sini kan juga ada zona drop, base drop atau zona supply, zona yang di blok hijau. Perhatikan ketika USD JPY ini tetap bergerak ke atas dan tidak ada koreksinya ya dari hari ini ataupun besok. Kalau misalkan tetap kuat ke atas, saran saya adalah pertimbangkan baik-baik di kisaran 157 sampai dengan 157.500 ya. Ini hati-hati dengan level area tersebut, karena pergerakan ketika harga ini ketolak di 151.800 keangkat ke atas, ini sama sekali dari segi time frame kecil masih belum ada koreksinya. Jadi yang saya khawatirkan plannya masih tetap batasan normal koreksi adalah di 154, ini yang saya khawatirkan. Bukan berarti zona yang di blok hijau ini untuk cari ancang-ancang setup sell ya. Jadi tetap waspada, planning masih tetap ancang-ancang persiapan cari setup buy untuk USD JPY. Oke, mungkin itu aja untuk update video pagi ini ya. Jangan overload, jangan overtrade, itu saran dari saya. Sekian, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.